Selamat pagi sedulur, salam sehat, salam berkreasi dalam budidaya belut. Pagi ini sharing sedulur bahwa budidaya belut itu adalah kegiatan ekonomi yang prospek, yang menguntungkan, menjanjikan. Seperti bisnis lain, budidaya belut sebenarnya khususnya bagi mereka yang hidup atau tinggal di pedesaan, punya lahan, bisa dilakukan ini sebagai kegiatan yang menjanjikan khususnya bagi generasi muda, Gen Z maupun orang tua yang mau memasuki masa pensiun. Kenapa ini menjadi kegiatan ekonomi yang positif? Karena seperti bisnis lain, faktor-faktor bisnisnya itu memenuhi syarat. Faktor bisnis itu antara lain adalah tingkat pelaku bisnisnya itu relatif rendah. Tidak banyak yang bergerak di sektor pertanian ini, di sektor agribisnis ini. Kompetitornya adalah mereka-mereka yang punya mental sebagai wirausahawan. Dan itu mereka bisa melihat potensi bisnisnya karena faktor kedua, permintaannya cukup tinggi, ya, cukup bagus, dan pasar tidak selalu mendapatkan suplai dari peternak atau pembudidaya karena memang pelakunya itu sangat sedikit. Ada beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, Jogja, Purwokerto, kemudian juga ada Cirebon, Bandung, Kuningan yang fokus melakukan kegiatan budidaya ini. Tetapi mereka memenuhi pasar lokal saja tidak cukup karena masih setengah semi intensif, ya, masih belum didorong oleh teknologi maupun itu modal, hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal. Tapi permintaan pada dasarnya sangat tinggi dan memang boleh dikatakan ketika kita ke pasar dan tanya budidaya belut konsumsi, itu relatif selalu kosong, cepat habis. Dan itu berarti permintaan yang positif itu membuat faktor ketiga, harga. Mekanisme pasar mengatakan bahwa ketika ketersediaan barang di pasaran itu rendah, maka harga pasti naik. Dan itu mengandaikan harga belut dibandingkan dengan harga ikan air tawar lain seperti jerak, gabus, seperti ikan air tawar lain seperti ikan mas, mujair, nila, itu relatif belut hampir sama dengan gurame yang di atas 60.000 per kilo. Jadi karena permintaan tinggi, harga
harganya bagus. Dan itu mekanisme pasar demikian. Ya. Kenapa permintaan tinggi, harga bagus? Karena faktor keempat. Nilai manfaat, nilai gizinya relatif sangat bagus buat kesehatan, menaikkan daya ingat, khususnya bagi anak-anak, dan juga memberikan asupan protein pada masa-masa pertumbuhan. Ya, jadi nilai manfaat dan kualitas gizinya sangat tinggi. Dan budidaya belut relatif tidak terlalu sulit melakukannya, khususnya budidaya belut lumpur. Jadi kerja-kerja operasionalnya itu hanya berat ketika kita menyiapkan media fermentasi, di mana beberapa komponen bisa saja lumpur, tanah liat seperti ini, tanah merah, digabung, diracik bersama dengan rumput kering atau jerami atau gedebok pisang. Proses fermentasi itu sendiri membutuhkan waktu minimal 2 bulan, lalu mengaduk-aduk semua komponen, semua media, membuatnya rata untuk kemudian ditata ulang, ya, disusun seperti ini, sehingga pada akhirnya media dan habitat dari belut itu sangat kondusif. Jadi relatif itu kerja-kerja operasionalnya tidak banyak. Tadi kita menyiram media untuk membuat media itu lebih lembut, lebih gembur, dan memudahkan belut bisa keluar masuk mencari cacing-cacing alami. Dan dari aspek bisnis lain, sama seperti bisnis apapun, biayanya relatif rendah. Belut lumpur itu tidak membutuhkan suplai pemberian pakan setiap hari. Selama medianya bagus, potensi pakan organik, mikroba-mikroba, sama mungkin juga jentik-jentik dan termasuk cacing, itu akan menjadi pakan alami dari belut yang kita pelihara. Dan itu relatif membuat biaya pemeliharaan itu rendah. Jadi hanya dengan pola-pola mungkin budidaya cacing yang juga kita lakukan, kita bisa menekan biaya operasional dari budidaya belut itu sendiri. Jadi kita juga terintegrasi melakukan budidaya cacing. Dan lain seterusnya sedulur, itu adalah resiko. Resiko budidaya belut itu hanya terjadi ketika masa pengiriman, ketika kita belum melakukan pemijahan atau pembenihan sendiri. Ada belut yang dalam perjalanan mengalami stres dan mungkin lelah, mungkin lapar, dan pada akhirnya pada masa transisi, pada masa karantina, ada sejumlah kecil mati. Dan itu kemudian ketika sudah lebih sehat kondisinya, habis masa transisi 2 hari tersebut, kita bisa tempatkan ke dalam kolam budidaya belut seperti ini. Dan itu membuat pada akhirnya belut-belut itu akan tinggal di sini di dalam media dengan habitat alami seperti ini, di mana ada pohon pelindung yang memberikan nilai tambah, ya. Pohon pelindung sembukian ini yang memberikan nilai tambah, mungkin sayur-sayur yang menjalar. Ini ada kacang panjang, pare, kemudian juga kita udah siapkan tanaman lain seperti di sana itu labu. Nah, itu memberikan nilai terintegrasi dari kegiatan budidaya belut. Tetapi secara bisnis, beberapa faktor yang disebutkan tadi itu sangat positif sebagai kegiatan ekonomi. Bisnis apapun yang kita lakukan selalu mempertimbangkan minimal 7 faktor tersebut di atas. Resikonya sangat rendah. Risiko kematian hanya terjadi ketika di awal-awal. Untuk itu memang kita harus mengontrol rutin, ya, lingkungan habitat termasuk air demikian ini. Kita mengisi air demikian ini supaya kondisi airnya juga ini lebih sehat.
Dan di dalam genangan air ini ada ikan-ikan cere, ikan kecil yang menjadi bahan suplai makan buat belut itu sendiri. Demikian sedulur, sharing saja informasi. Monggo bagi yang baru masuk channel ini untuk like, subscribe, dan komen. Dan kita akan berbagi informasi pengalaman di sekitar budidaya belut. Budidaya belut adalah bisnis yang menjanjikan. Dari analisa ekonomi, dari analisa bisnis, beberapa faktor itu terjadi dalam perilaku menjalankan bisnis itu sendiri. Demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Tentukan fokus Anda, konsistensi Anda, kegiatan ekonomi produktif Anda, masalah makro itu urusan lain. Kita masalah mikroekonomi saja, urusan dapur sama urusan bagaimana menjamin keberlangsungan tingkat pendapatan dari kegiatan aksi positif yang kita lakukan. Sukses buat para sedulur semua dimanapun berada. Salam.